Alhamdulillah kali ini saya dengan Pak Marzuni ya Pak. Salam Pak. Ini saya dari Temanggung Pak. Ini siap. dari Desa Jeragan. Pada kesempatan ini kami bersama mengawal rombongan ibu-ibu PKK dan juga BUMDes untuk melakukan studi banding di wilayah Yogyakarta, di Sleman ini ya. Sleman. Ini kita ke tempat kerajinan bambu. Sentra Bambu Sendari kan di sini. Sentra Bambu Sendari, wah luar biasa. Sentra berarti ada beberapa ruko ke sini memang hasil pengrajinan ya. Beliau Pak Marzuni ini adalah ketua. Saya sekretaris asosiasi. Oh, sekretaris asosiasi Sentra Bambu Sleman. Ya, bagaimana Pak untuk kegiatan Sentra Bambu ini bisa berdiri di sini? Oke, kalau Sentra Bambu di Sendari ini sebetulnya ini awal teman-teman di bambu di Sleman ini berawal dari sini juga gitu kan, sebagai kelas balik gitu kan. Tapi memang kegiatannya kalau sentra bambu di Sleman itu ada sentra mebel bambu di sini di Sendari, kemudian ada sentra anyaman, ada sentra kere, ada macam-macam. Jadi seluruh potensi ada bambu di Sleman itu ada. Mau yang seperti apa, mau kere, mau mebel, mau anyaman dan lain ada. Kita di hulunya pun ada, dan kita di hilir gitu kan, sehingga ini banyak pengrajin, hampir 100-an pengrajin kalau yang di Sendari ini. Kemudian kalau yang di seluruh Sleman itu ya kalau tenaga kerjanya ya hampir 1.800-an 1.800 tenaga kerja, luar biasa. Jadi ini sangat membuat ide kreatif, membuat lapangan pekerjaan untuk masyarakat, kegiatan bisa bernilai ekonomis, sehingga ada sentra pasarnya di sini Pak. Ini di Sendari. Ini beberapa dulu sebetulnya sudah di sana gitu kan. Kemudian ini karena ada pengembangan tempat, ini kita desentralkan di sini juga gitu kan. Sehingga nanti di sini bisa jualan mebelnya, kerajinannya juga macam-macam bisa dilihat Pak Lurah. Berapa ratus macam ini Pak kira-kira? Kalau ratus mungkin hampir ratusan ya. Tembakau Jeragan dikemas jadi seperti ini, ada gedebok. Nah, ibu-ibu pelatihannya bikin begini. Ya, itu ibu-ibu. Sempat ya. Oke, siap. Ini untuk bako. Jualan di branding. Oke, ya. Sekilo gitu. Ini paling cukup setengah kilo, Pak. Setengah kilo. Kalau ini paling setengah kilo. Bermacam-macam. Bisa dibuat yang besar. Oh gitu ya. Ini semua ini yang kecil. Oh gitu. Untuk telur asin juga. Bisa, ini macam-macam. Bunga krisane loh, Pak. Ini adalah anyaman ya. Di antara nanti bisa untuk tempat tembakau. Ya. Bisa jadi nanti di branding dan sekarang orang Temanggung brandingnya itu khususnya itu tembakau lintingan namanya. Oh gitu. Ya. Siap. Nanti perlu pengembangan. Terima kasih, kali ini kita sudah berada di Sendari, pusat kerajinan bambu. Untuk lanjutnya nanti bisa jalan-jalan sama beliau Pak Marzuni. Oke, siap. Untuk melihat beberapa kerajinan yang ada di sini dan dilanjutkan ya. Oke, siap. Ada pelatihan tentang kerajinan dari kerajinan bambu, anyaman dan lain-lain. Dari tingkat dasar sampai lanjut. Tingkat dasar sampai dengan bahkan bisa membantu pasar. Oke, siap. Terima kasih Pak. Ya, oke, terima kasih. Mari kita lanjut untuk kegiatan mendampingi para ibu-ibu yang melihat kerajinan bambu di Sendari Sleman Yogyakarta ini. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Desa Jeragan. Ke depan jenengan-jenengan sebagai pelaku ekonomi di desa nanti pasti akan mendapat aset. Kali kula informasi bilih tanggal 6, 7 dan 8 Oktober Desa Jeragan menika ketempatan program UMKM lokasinipun menika wonten Gor JRG Mekar JRG nggih. Nah, dalam UMKM ini ada 40 stand, yang 20 niku lokal, stand lokal, yang 20 dari Bank Jateng. Pelaksanaannya itu dari pagi dari siang sampai malam. Ditambah nanti di panggung Gor itu ada hiburan kesenian 5 dusun yang jauh untuk tengon karena drum band. Itu kemarin kita mengerucut musyawarah dengan tim dari Bank Jateng, drum band tidak bisa masuk karena sana mengambil lokakarya budaya. Untuk tengon tidak masuk, jangan dimereki. Untuk pelaku seni nanti yang ditunjuk mohon persiapan, tentu saja nanti mengikuti anjuran atau peraturan-peraturan dari panitia, di mana pentas seninya ada batasan waktu. Tampilan kayaknya kalau tidak salah maksimal 30 menit maksimal. Mungkin nanti bisa bisa dinego oleh ketua kelompok seni nanti mana yang kelompok seni yang ditunjuk untuk tampil di panggung Gor Mekar JRG. Untuk UMKM yang 20 stand itu jenengan misalnya mau ikut dari kami, kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua tim UMKM gratis. Untuk lokalnya gratis, nanti mendapat fasilitas listrik, meja. Nah, tapi dengan catatan bahwa produk yang dipasang di stand itu produk lokal. Nah, misalnya Mbak Nikmatul, niko produk makanan niko boleh masuk. Terus misalnya jenengan punya keahlian membuat jenang candil, itu yang dicari. Segobono, cotot, jenisnya itu dari lokal. Mohon maaf untuk pedagang sosis, soto maupun mie ayam itu tidak masuk karena itu pabrikan. Kalau kupat tahu boleh, monggo yang bisa. Nanti data saja karena nanti data itu mau disatukan dengan yang dari Bank Jateng. Ini gratis, jenengan gratis, mungkin mendapat fasilitas tempat. Nanti lokasi UMKM-nya ada di Pohon Bambu sebelah rumahnya Mbak Kustinawati itu kan ada pohon bambu menuju ke Gor. Dan pintu masuk ke lokasi itu semua dialihkan lewat perempatan. Jadi warung kulo yang berpayon. Nah, Pak Evi buyul. Bucare memeri. Bucare dari dodol Bapak Unawitan apa Bu. Nggih, monggo rebutan boleh. Rebutan juga masuk itu nanti nggih. Mbak Evi, Mbak seri sayangnya ayam mungkin ayam produk pabrikan nggak bisa masuk Mbak Evi. Moga mangke daktari ajeng tenggene Pak Kadus. Nyewu untuk Pak Kadus yang dilibatkan itu dalam pendaftaran UMKM saya, Pak Miyoso dan Pak Sucipto. Untuk Pak Ridho dan Pak Muhyiddin itu ditunjuk sebagai tim koordinator seni. Mungkin untuk 2 dusun yang tidak terlibat Pak Kadusnya, saya akan merangkul Pak RT atau tokoh masyarakat yang biasa terjun di UMKM. Mungkin monggo kita list 20 stand, monggo berlomba-lomba jenengan 3 hari mendapat aset itu karya jenengan nanti dijual jangka panjangnya atau kedepannya kita punya pasar papringan, arahnya gitu. Menikmati untuk masuknya juga gratis. Nanti di situ dihibur oleh pentas seni kearifan lokal yang ada di Desa Jeragan, juga ditambah nanti perwakilan dari Bank Jateng itu setiap harinya 1. Jadi mungkin kolaborasi antara teater atau pentas seni apa kita belum fix. Kemarin sudah di paparan, sudah di ACC.
dan juga nanti untuk parkir itu diserahkan ke pemuda 5 dusun. Jadi kita menyatu dari pemuda dari dusun Dombul dan Nagle, besok bersatu ikut partisipasi pelaksanaan UMKM itu. Dengan gratis makin nonton, mari rebet gitu. Untuk warga dusun Temon, nyun sewu untuk yang masjid ke timur, pelataran yang luas itu memang dinetralkan untuk parkir. Parkir mulai dari depan masjid itu dikhususkan untuk mobil-mobil yang dari dinas. Terus masjid ke barat itu nanti diatur oleh pemuda untuk parkirnya. Niku informasi kemarin untuk parkir orang lokal itu gratis. Ning jowo-jowo tetek ngon mesake pemuda nih gitu. Dewi wong dewi kabeh pemudane nyambut gawe tenanan ra ono pae. Nggih. Terutama Mbak Kumi kuwi nek mulon ra semangepi toko berangkat nek kudu katemon wis. Nya jare cek lek dicari. Gitu. Nah, ngeten. Monggo niki informasi dipun aturaken dhateng warga panjenengan sedaya ingkang boten derek mriki sami saged damel produk lokal yang berasal dari bahan kearifan lokal. Silakan untuk mendaftar. Hanya terbatas 20 masalah. Nanti ada 40 stand, yang 20 dari Bank Jateng dan kepanitiaan, yang 20 diberikan kewenangan untuk lokal desa Jeragan. Nyuwun sewu untuk pedagang yang biasanya keliling untuk sosis, bakso itu nanti tempatnya tidak di UMKM. Kalau masuk ke UMKM, beliau harus bisa menampilkan produk lokalnya. Oke. Gorengan mawon kayaknya betul betul nggih. Harusnya betul lokal nggih Bu Ani nggih. Gorengan betul. Ah, syukur jenengan punya inisiatif gawe wedang jahe niku dipakai kita beriku. Terus wedang dawet, ronde itu juga termasuk. Yang penting yang diaju dari sana bahan lokalnya Bu. Ngoten. Nggih, monggo diinformasikan tanggal 6, 7, 8, 3 hari loh. 3 hari lumayan. Terakhir dengan ada dihibur Voli, tapi sebelum dihibur Voli jangan akan dihibur oleh Mesti Budaya Kebanggaan Desa kita, Desa Jeragan. Ini akan tampil nanti, itu durasinya tidak terbatas kalau Mesti Budaya, karena itu merupakan tampilan utama. Gitu, betul. Untuk Mbak Eli dan Mbak Isti, kalau mau nonton boleh gratis. Ini rancang nginep, KTP tinggal sesuai Mbak Isti kalau Mbak Eli dan nonton. Oke, mata sementara informasi saking dulu. Mungkin nanti saya merapat untuk yang berusaha untuk ikut partisipasi dalam UMKM sambil menunggu pimpinan-pimpinan yang makan nggak selesai. Dan suara kakudan. Pak Najib, waktunya Pak Najib yuk dikonfirmasi Pak Najib. Terima kasih. Tes kepada Bapak narasumber dari Taniroto, kepada Bapak Kepala Desa Jeragan untuk segera mempersiapkan diri di tempat yang sudah disediakan berkenaan dengan materi yang kita bawakan pada siang hari ini. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah mengikuti kegiatan hari ini. Insya Allah materi kali ini kita akan tidak terlalu banyak. Cuman ada rencana mau praktek, tapi kayaknya waktunya Pak Kades kayaknya nggak sampai karena kita sudah lebih dari setengah jam, itu sekitar 45 menit. Jadi nanti kita ada materi sedikit saja, UMKM, desa wisata, dan kerajinan lokal. Nah, maupun nanti kita dengarkan apa yang jadi pengalaman mereka karena mereka adalah para pelaku. Monggo Bapak Kepala Desa dan para pemateri untuk mempersiapkan. Kita nanti insya Allah
bisa sampai ke Parangtritis, insya Allah sampai waktunya. Kalau ini 1 jam kalau sampai ini go nggak sampai ya silahkan balik. Atau kita ke Mario Borot, marahi Mario Borot nama Parangtritis. Pancing ini aja informasinya nanti ke Parangtritis paling ini bengi ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, wonten pangsanipun Bapak Kepala Desa Jeragan yang saya hormati, wonten pangsanipun para narasumber dari Jogja dan Temanggung yang saya hormati. Monggo. Enggak, nanti ngebuka dulu juga berkaitan dengan sendiri itu. Saya lanjutkan lagi. Yang kami hormati pendamping Desa Jeragan, khususnya Mbak Eli dan PD-nya yang saya hormati, kepada Pak Kades, Pak Kades ini yang kali Kelurahan yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan dan nikmat bisa berkumpul di tempat ini dengan tanpa satu halangan apapun. Kita ikrarkan bersama dengan bacaan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam kita aturkan pada beliau junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya fid dunya hatta akhirah. Amin. Hadirin yang saya hormati, di sini saya selaku Pranata Dicoro, adanya kegiatan studi banding ibu-ibu PKK Desa Jeragan akan membacakan acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Yang pertama adalah sambutan dari Bapak Kepala Desa Jeragan, yang kedua adalah sambutan dari Pak Kepala Desa Margo Katon Sleman, yang selanjutnya nanti akan di acara selanjutnya adalah narasumber yang nanti ada tiga narasumber yang insya Allah nanti akan mengisi bidangnya masing-masing. Berkenaan waktu yang sudah siang, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Desa Jeragan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyukurillah Yang saya hormati Pak Anggit Abimani,
selaku Pak Lurah Margo sebab katon itu mergo kelihatan. Semoga barokah, amin. Yang saya hormati Mas Sus, lo manggil Mas Sus Dwi, sopor lali. Dalam ini pun intinya Mas Sus Dwi. Kalau Mas Didi ini cowok, manggilnya Mas Dwi. Kalau saya manggilnya Mas Sus. Dia adalah ahli di bidang kreatif dan inovatif apapun. Kemudian ini di desa juga kita kerjasama di bidang kreatif dan inovatifnya. Kemudian yang saya hormati Mas Hasan, beliau dari Ngaran sebagai panitia penyelenggaraan inisiator berarti pemikir festival Ngaran. Oh iya, festival Ngaran kait atau layangan iso dadi acara atau festival bahasa kerennya menjadikan judul. Kemudian Pak Marzuni yang kita hormati sudah kita kunjungi tadi galerinya di sana sudah kita lihat nih. Sebenarnya ini yang pokok itu adalah acara ibu-ibu PKK, kan. Tapi di sini saya menyertakan perangkat desa, kemudian ada BPD, kemudian ada sebagian anggota BUDES yang hadir untuk melihat bagaimana suasana di wilayah Ngaran, kemudian Pandowo Harjo, kemudian di Bantul dan sekitarnya, Sleman dan sekitarnya. Kalau Bantul Gusti Impian itu orang kritis itu tambahan tapi seperti lebih. Nah gitu, dihilangi para kritis saja mereka kan tidak mau. Ya, jadi akan lebih mengenal nanti di kala kita berkunjung silaturahim. Alhamdulillah sangat syukur sekali ya. Pada kali ini ternyata saya bisa ketemu sama Pak Lurah, kemudian Mas Hasan yang bisa berjumpa secara langsung, kemudian nyambung sebulan sama Pak Marzuni. Di sini tahu ada Bukades, Bu Lurah sama Bu Kadus. Kalau di kita Bu Kadus, tapi kalau di sini Bu Dukuh. Nah, Bu Dukuh di sini tuh Jogja itu hampir sama Kades yang ada di Temanggung. Bayarannya luwih dhuwur, pokoknya luwih akeh, wargane yo akeh, luwih akeh, wilayahnya juga luwih mondok. Nah itu. Jadi bentuk video tulisannya Kades sama Dukuh. Kalau Dukuh di sini ya lebih daripada Kades yang ada di Temanggung. Makanya beliau di sini sama di Temanggung kerasa di sini, walaupun aslinya Temanggung. Saya ngerti kalau beliau orang Temanggung ya barisan tadi ya Bu Rasmino. Oh Temanggung, Ngibran Rakasan jadi Kades nang Ngibran bayarannya sidik. Pokoknya sempit gitu. Ya, ternyata di sini lebih menjanjikan. Mari kita tiru apa yang di sini agar kesejahteraan kita bisa setara yang ada di sini. Allahumma amin. Pak Lurah dan jajarannya beserta para kreator yang ada di Sleman sini. Saya datang ke sini untuk mencari pengalaman, untuk mencari ilmu. Saya nanti Pak Najib saya tak langsung saja agar waktunya tidak terlalu banyak apa yang kita dengar dari pertama mungkin dari Mas Sus dulu. Mas Sus ini sudah mengantar tadi tidak dari mana? Obilik. Dari Obilik sampai sekarang mungkin kalau yang bis sebelah mungkin belum paham. Monggo langsung saja Mas Sus, saya minta waktu, kemudian arah-arahan tentang kreatif dan inovatif, kemudian tentang yang lain sebagainya. Monggo terserah
waktu dan tempat dipersilahkan. Mohon izin Pamunten Pak Anggit duluan Mas Hasan Pak Marzudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Marzudi, Pak Nurzin semua. Pertama mungkin salam kenal Ibu. Dalem aslinipun sajanipun Candi Roto. Rumah asli Candi Roto, desanipun Ploso Gaden, tapi kuliah di Jogja dari 93 nggak pernah pulang. Gitu kan, hilang dalane. Jadi akhirnya menetap di Sleman sampai sekarang. Nah, kebetulan dulu saya masih sering ke Temanggung, jadi kegiatan-kegiatan berkaitan dengan budaya kesenian saya pasti masih sering bantu. Jadi Mas Rido juga ikut dulu waktu kita bikin Hoya 1000 penari dulu di Ngadirjo, bukan saya juga ada di situ sampai sekarang di seni kesenian dan lain-lain. Nah, kegiatan saya sehari-hari kebetulan saat ini masih menjadi anggota Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Sleman. Kemudian tahun kemarin saya sebagai ketua Sleman Kreatif. Sekarang sudah ada Mas Kasan yang yang reorganisasi, dan Mas Kasan sekarang menjadi salah satu anggota Sleman Kreatif Community. Dulu dari tahun 2017 sampai 2019 saya yang jadi ketuanya. Itu jadi memang saya hobinya tukang kompor, tukang ngobong-ngobong aja lah pokoknya. Jadi kemarin kebetulan saya sering dengan Pak Marzudi kalau ada acara di Temanggung pasti kontak-kontakan. Kemudian ketika ada kegiatan Pak Marzudi di Jogja pasti saya kontak. Pertama dulu pernah dengan Pak Eko, Pak Menteri ya. Waktu Pak Eko hadir ke Jogja, Pak Marzudi kebetulan Pak Nur kan ada di Jogja. Pak, ini aku lagi ngobrol dengan staf khususnya Pak Menteri. Saya minta hadir, jadi ketemu langsung, dah mau nego-negoan, mau minta bantuan, monggo gitu kan. Kebetulan langsung dengan Pak Asisten. Jadi saya hobinya gitu aja Bu. Jadi kemarin juga ketika Pak Nur kebetulan, Mas aku mau ada anggaran ke Jogja, ya udah tak komporin. Karena saya dekat dengan teman-teman di Pandowo Harjo kemarin, kemudian kita ke Pandowo Harjo, ternyata ada yang miss di sana karena ya mungkin ada yang kurang lah menurut kita di Pandowo Harjo. Jadi kita akhirnya kita alihkan, jadi ke Pandowo Harjo pikniknya aja, karena di Obelik kita nggak punya kan Bu. Mungkin itu jadi inspirasi karena secara kontur Jeragan itu kan sebenarnya sama dengan tadi Bu, lokasinya dan lain-lainnya sama-sama di lereng gunung, lahan juga hampir sama. Jeragan juga pernah punya kebun bunga yang bagus gitu kan. Nah, jadi di situ juga taman bunga. Nah, semoga itu juga menginspirasi dan kemudian pulang, yuk taman bunganya yang dulu sudah ada payung-payungnya, ada lampu-lampu kalau malam keren itu dibangkitkan lagi. Sayang toh orang ke taman wisata taman wisata Pikatan biar mampirnya juga ke Jeragan, jangan terus pulang gitu loh, beli bunganya ya di Jeragan gitu loh. Nah, itu dihidupkan lagi. Kemudian karena kita belokkan tidak jadi ke Pandowo Harjo, kebetulan Mas Kasan ini saya dapat share dari grupnya Jogja Creative Society. Kebetulan saya salah satu pendiri dari Jogja Creative Society. Itu ada grup Ngaran ini ada festival, kebetulan tanggal 9 saya langsung lapor Pak Nurzin, alihkan ke sini saja karena Jeragan punya festival Bapak Ibu sekalian ya. Besok tanggal 8, 7, 8 Oktober kan akan festival mitos dan literasi Temanggung, kebetulan di Jeragan. Jadi sekalian saja belajar bagaimana mengelola sebuah festival itu menjadi keren, menjadi bagus. Festival itu bukan miliknya siapa-siapa, jadi miliknya seluruh warga di Jeragan, jadi merasa memiliki semuanya. Akhirnya ketika semua ikut memiliki kan nggak ada biaya pun, yes ayo yuk kita garap lah, eman-eman sudah jadi festival, sudah berjalan kok tiba-tiba mati. Jadi saya hobinya gitu aja, ngomporin gitu aja Bapak Ibu sekalian. Jadi itu kemudian nanti biar Mas Kasan menjelaskan sejarah Ngaran Kite Festival, kemudian ada uniknya apa, sedikit saya bocorkan sedikit nanti biar detailnya ke Mas Kasan. Di sini sisi unik dari Ngaran Kite Festival adalah tidak membolehkan atau mengharamkan plastik Bu. Plastik sekali pakai diharamkan, bahwa semua harus bersih dari itu yang kita semua tahu itu jadi sampah.
Nah itu ciri uniknya, itu kenapa kemudian bisa bertahan dan alhamdulillah ini yang ketiga ya Mas Kesan. Nah besok festival yang digerakkan harus juga mencari titik unik apa ya, biar seluruh orang Temanggung, seluruh orang Jawa Tengah, mungkin seluruh Indonesia bisa melihat, oh ini loh mitosnya, mitos festival di Jeragan itu seperti ini. Akhirnya semua ingat terus. Di Temanggung sebenarnya sudah ada ikon festival kayak gitu yang masih dibuat di Pasar Papringan kan. Pasar Papringan itu unik karena dia tidak pakai duit, kemudian uangnya pakai bambu kan. Nah itu kan keunikannya, itu bisa kemudian di-create bersama-sama biar nanti itu jadi unik. Kalau masih biasa-biasa saja ya udah, orang nggak akan nginget mitos festival mitos di Jeragan itu besok seperti apa, sekali buat ya udah selesai. Tapi mungkin ada sisi uniknya yang besok bisa kita gali bersama-sama dan kita munculkan. Orang nanti akan nunggu-nunggu. Misalnya besok di festival itu diberi satu experience kepada pengunjung untuk ke tempat mitos atau tempat mistik yang ada di Jeragan misalnya, kayak uji nyali gitulah, mungkin jadi inget terus ya. Atau sejarah apa yang ada di Jeragan yang kuat banget, yang kemudian secara pengalaman pengunjung yang datang ke situ ya dibawa ke sana atau dibawa merasakan suasana mitosnya itu. Nah mungkin itu yang akan jadi diingat orang terus. Jadi orang akan nunggu-nunggu tahun besok mitos apa ya ini, tahun besok mitos, dan itu kemudian bisa dikembangkan tidak hanya di Jeragan besok. Mungkin mitosnya dari lokasinya tetap festivalnya di Jeragan, tapi pengunjung bisa dibawa ke lereng Gunung Beser misalnya, atau ke makam Makukuan, atau mungkin ke makam Sunan Kobong atau mana yang di Temanggung banyak mitos-mitos itu. Jadi akhirnya skopnya tidak hanya Jeragan tapi seluruh Temanggung, tapi lokus festivalnya kan tetap Jeragan. Jadi apapun yang nama Jeragan tetap, cuman diajak ke sana. Yang menyelenggarakan nanti Bapak Ibu sekalian, ada tim yang menuju ke sini, ada tim, jadi bisa dikasih pilihan misalnya mitos tour misalnya gitu kan. Festival mitos dan literasi Jeragan, di situ ada mata acaranya mitos tour, berangkat jam 11 malam misalnya, pulang jam 5 pagi. Jalurnya nanti kemana Bapak Ibu semua yang mimpin dan bikin touringnya nanti. Itu, nah mungkin hal-hal yang begitu yang besok bisa kita garap bersama-sama, dan insya Allah saya pasti akan mendukung dan akan support, membantu sebisa saya. Mungkin itu saja. Jadi nanti silahkan ada Mas Kasan dan Pak Lurah, nanti bisa ditanyakan sebelum kita berangkat ke festival sana, unik-unik apa yang Mas Kasan kemas, itu nanti bisa ditanyakan, dan nanti di lokasi sana juga dikemas, apa bisa ditanyakan lebih jauh. Jadi mungkin itu dari saya biar cepat waktunya. Gitu, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ngilangi ngantuk tepuk tangan untuk Pak Susdi. Orang ngomongin, orang gila. Sebeli rumahnya Sandi Losok dan dia. Beliau memang merasa lebih nyaman, merasa lebih sejahtera di Jogja daripada di Sandiaga. Ini orang Temanggung juga. Ini sehingga mampu menyajikan beberapa kreatif atau ide-ide yang ada di Yogyakarta lebih mudah. Dan semoga besok sejahtera di Temanggung, bisa menyalurkan ilmunya di Temanggung. Saya undang sekaligus di acara Midway Festival Mitos dan Literasi Temanggung tanggal 7, tanggal 6 dan tanggal 7. Insya Allah nanti Pak Lurah, kemudian Mas Wibi, Mas Hasan, sama Pak Marzuni nanti bisa hadir di Temanggung. Kita saling menjalin silaturahim. Nanti insya Allah Pak, tapi produk jenengan nanti tetap hadir di sana. Oke. Karena produk UMKM nanti PKK buat stand sendiri, sing diadep pakai barangnya Pak Marzuni. Setuju ya? Ya, tadi jenengan kan tetap pakai Pak Marzuni sing damel gitu. Regane napa acara wis karek pirang dino, kita juga belum punya
produk, masa arek ngenteni gawe ke isone wae dulu kan seperti itu. Nah, kemudian monggo nanti yang bisa berkarya di bidang UMKM, nanti kopi, nanti Pak Solihin jualan kopi bisa, sisok bakni itu apapun apa, ketan kinco, sego megono, terus ngomong melih sego jagung. Nah niku Pak Jogja bener-bener nggih, sego jagung niku Mas ya. Dan lain sebagainya, tidak makanan pabrikan. Tapi nek dodol juga boleh, tapi yo ganti dodolane wedang teh gula aren. Nah wis ngene niku bisa nggih. Jadi harus khas daerah nggih. Karena untuk wilayah Desa Dragan diberi kewenangan 50% dari stan yang ada. Stannya nanti ada 40, untuk yang 20 nanti menjadi kewenangan desa. Lokasinya di Budi atas ngerti dereng. Belum, lokasinya nenggone Kebon Pring Tengon. Nah, Kebon Pring Tengon sak kidul Tengon kulon stadion. Nah, ini di situ. Oke. Monggo nanti untuk festival ini kita meriahkan bebarengan. Janjane acaranya cuma tanggal 7. Cuman kita tambah mengisi acaranya di tanggal 6 ben supaya rong dino oleh dodolan yo men payu, ngoten to. Lah nek kok sedina kok gawe gone rekoso, kok ming dodolane sak wengi tok. Nah, tapi saya acaranya nanti malam-malam. Nggih ampun khawatir karena saya dan Mas Mas Willy 3 orang itu adalah sudah membentuk komunitas ISA, ya, asosiasi homestay di Kabupaten Temanggung. Nyawone teman telu saya, Masus sama Mas Willy. Ini 3 orang ini. Walaupun ini sudah disahkan, okay, cuma nanti untuk nginapnya Masus, Pak Lurah, syukur berkerso nginep, dan ini kasih diri Masus menyediakan homestay. Okay, nah itu homestay dan masakan daerah. Terus, kemarin saya sama Masus, kemudian ada adik kelas Masus yang di isi neng Temanggung yang paling berkesan itu ngomong soal daharan, boten ayam goreng, boten sego jagung, nodongan ugi apa itu boten burung. Mendok sementing aku nek nang Temanggung jangan ke empis-empis tongkol. Nah ini ternyata, gitu. Jadi empis-empis tongkol itu wong Jogja niku jarang damel. Nek wong Temanggung kan campur lombok pedes ngene niku lah, itu ternyata cukup mengesankan. Nah, itu. Nah niku. Syukur sego jagung Pak. Tapi sego jagung gaweane wong gunung. Temanggung ada gunung, ada tengah, ada desa. Nggih nek sing gunung khususnya Dusun Gembul, itu wilayah pegunungan Pak, dekat sekali dengan Gunung Sumbing. Itu kalau bikin nasi jagung sangat enak Pak, sangat enak. Nggih. Untuk selanjutnya kita mintakan dari Pak Marzuni dulu. Dalam itu gongnya nyambung seduluran dari beberapa yang disampaikan. Nggih, Pak Marzuni dulu. Nggih, Pak Marzuni tadi yang Simbahurso kerajinan bambu yang ada di wilayah Sleman. Nggih, monggo Pak Mar niki sing kemawon sing rada anu eneng. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Lurah Jagran Dragan. Dulu konsonan itu susah sih. Kemudian yang kami hormati Pak Agit, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Tadi sudah di Sendari. Nah, itu salah satu sentra yang ada di Kabupaten Sleman ya, ibu-ibu semua. Sentra bambu. Di Sleman itu ada 7 sentra. Ini baru 1 sentra tadi. Saya kebetulan dipercaya teman-teman itu untuk menjadi sekretaris
Asosiasi Sentra Bambu Kabupaten Sleman. Jadi beberapa tempat itu bisa dijadikan sumber referensi tentang bambu. Tadi ibu-ibu sudah belajar apa mau? Cetring, tampan, ya kan. Potensinya kan gerakan kayak bambu itu bisa dimaksimalkan. Kita bisa kerjasama dengan teman-teman yang di luar wilayah. Itu sering, terakhir saya dengan teman-teman perindustrian Jawa Tengah, mereka banyak membina wirausaha muda untuk pembinaan anyaman Bapak dan Ibu semua di Jawa Tengah, di beberapa tempat, ada di Purbalingga, Banyumas, Tegal juga gitu kan. Temanggung juga sebenarnya sering, kalau Temanggung dan Wonosobo itu sering. Nah sekarang ini ada potensi yang dimiliki Bapak Ibu-ibu semua. Awal dewe yo ojo mituku terus, tapi nek iso kan gawe iso tidur. Sehingga berbekal dengan keterampilan itu bisa meningkatkan taraf hidup, kemudian dengan kesejahteraan juga meningkat gitu kan. Dan bisa, kalau dari sisi kreativitas, kemudian itu bisa muncul kalau ada hal yang kita tawarkan gitu kan. Kalau tidak ada ditawarkan, apa yang mau kita jual gitu. Sehingga semacam ide-ide besarnya seperti apa. Karena masing-masing wilayah, masing-masing daerah itu punya keunggulan sendiri-sendiri gitu kan. Produknya mau dibuat seperti apa. Walaupun nanti misalnya di awal itu kita belajar yang sama, misalnya bikin besek, bikin yang lain-lain. Tapi dari kehidupan keseharian itu bisa memunculkan kreativitas. Oh, agawe apa toh gitu kan, yang bisa muncul kemudian berkaitan dengan kultur, berkaitan dengan budaya yang ada gitu kan. Itu bisa dimunculkan. Ibu-ibu semua ataupun bisa belajar nanti mungkin di acara festival tadi kita coba tawarkan juga bahwa belajar anyaman sederhana seperti apa gitu kan. Nanti kita insya Allah siap lah kalau untuk himbau Pak Lurah untuk datang ke sana, insya Allah kita siapkan. Asal jangan besok datang gitu kan, jangan. Kita juga butuh persiapan bahan dan alat yang harus kita siapkan. Yang jelas saya kalau untuk bambu dan saya siap direkrut dimanapun. Karena kita satu rumpun, bambu itu berumpun Bu. Jadi berumpun kita teguh gitu. Berumpun kita teguh, makanya kita bersama-sama bahwa bambu menjadi nilai positif bagi masyarakat, bagi kita untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan perekonomian, meningkatkan kreativitas. Jadi saya siap dirusui karena mungkin Pak Lurah datang ke workshop kami. Workshop kami cuma 2 menit dari sini. Karena kemarin maunya yang ada showroomnya, ada untuk ibu-ibu bisa berbelanja lebih banyak. Kalau di tempat saya ya paling sampel-sampel saja. Karena sampel nanti kalau dibeli harus bikin lagi. Nanti kalau misalnya berkenan kita datang ke sini karena ini workshop saya di Margo Agung, sebelah ini sudah Margo Agung karena berbatasan antara Margo Katon dan Margo Agung ini berbatasan, jadi kita cuma dekat, tidak sampai 2 menit sampai mungkin itu pengantar dari kami. Belajar apapun tentang bambu insya Allah kita siapkan, sudah dari anyaman, kerajinan dan lain-lain kita bisa buat ibu-ibu semua. Mungkin itu saja waktu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti. Atas bentuk tawaran kerjasamanya dari Pak Marzudi kita kasih aplaus. Ya, penghormatan kepada kita dalam artian beliau mau berkunjung ke tempat kita untuk membina saudara-saudara kita, membina kita bila mana kita mau, untuk belajar kerajinan bambu. Ya. Di rumah beliau pun juga ada sekolah pengrajin dari bambu.
itu sangat luar biasa ya. Saya mengucapkan terima kasih dan sangat bersyukur sekali bisa bertemu dengan beliau. Semoga nanti bisa kerjasama. Kemungkinan dari warga desa Jeragan nanti bisa membuat atau memproduksi. Soal penjualan saya rasa Pak Marzuki itu udah puluhan tahun, jadi usahakannya lah. Syukur-syukur kalau kita ada acara, kita minta barang dari Pak Marzuni ini untuk membantu dipasarkan. Jadi inilah bentuk kerjasamanya. Nah, untuk kalau lebih lanjut, monggo nanti kalau pas kita rembuk desa di desa kita, nanti usulan atau ide-ide yang tadi disampaikan Pak Sus, Pak Marzuni, nanti kita tindak lanjuti secara bersama-sama. Masih ada waktu, kita mintakan dari Mas Hasan, dia selaku inisiator. Ya, dengan adanya festival atau ngaran festival layangan, layangan itu ngundewi itu bocah dolan layangan itu pun biasa ya. Tapi di sini kok bisa jadi bentuk acara festival. Berarti ngundewi sing burung nangkep kegiatan masyarakat, kita tangkap menjadi bentuk suatu acara. Monggo waktu dan tempat kami persilakan untuk beliau Mas Hasan memperkenalkan diri dan berbagi ilmunya. Monggo matur suwun Mas Hasan. Matur nuwun waktunya. Saya Hasan Rudi, warganya di Dukuh Riris ini. Pak Lurah, Bapak Andika Bimayu. Ya, saya cerita dari awal ya. Jadi Ngaran Festival atau Festival Layang-Layang Ngaran itu baru yang ketiga kali ini, karena pertama itu 2019, terus kemudian 2020 kena COVID. Itu tahun 2020 kami tetap mengadakan tapi tanpa pengunjung. Jadi yang kita undang hanya wartawan, hanya sekedar mengumumkan kepada publik bahwa kita masih ada walaupun COVID ya. Seperti itu. Keputusannya tanpa pengunjung itu karena kita juga menghindari penyebaran virus itu. Jadi yang kita layang-layang yang kita bikin itu bentuknya virus-virus COVID ya gitu, yang pesan-pesan kesehatan. Itu untuk menghadirkan wartawan, makanya wartawan bisa ada. Nah, itu 2019, 2020 tanpa pengunjung, terus kemudian tahun kemarin 2022 baru kita bikin. Dan itu lebih susah karena sebelum COVID itu anak-anak nggak pegang gadget, tapi setelah COVID itu anak-anak pegang ini. Jadi kita bahkan itu balik dari minus itu, saya pikir ya gitu. Kalau sebelumnya itu kita mau ada acara festival itu anak-anak udah mulai senang ke sawah gitu untuk menerbangkan itu. Tapi yang 2022 saya lihat itu sedikit. 2023 ini lebih sedikit lagi. Jadi perangnya kita sama gadget luar biasa. Ini yang menyambung dengan tadi Bapak Lurah Jeragan mendidik bahwa itu mainannya anak-anak. Ya, saya membuat festival itu mengusulkan kepada teman-teman ya, anak-anak muda di Ngaran itu karena ingatan saya di masa kecil dulu bahwa sawah itu ramai orang, bahkan ada jualan dawet, jualan tenongan itu bisa masuk ke sawah karena sawah ramai orang. Sore hari itu banyak sekali orang. Nah, makin kesini itu sepi sekali sawah. Dan pas di 2019 itu sawah di Ngaran itu hampir 4 tahun itu tidak ditanami karena terus terang hama tikus. Jadi kalau saya pulang itu sampai merinding nih saya, karena lihat sawah itu mati. Jadi ini gila bagi saya, ini mohon maaf ini bahasa saya. Jadi ini gila, ini kalau orang-orang warga itu tidak menyadari bahwa sawah itu bisa mati, bahaya
bahaya. Semua orang kita yang di sini itu semua masih makan nasi. Nah, kemudian teman-teman pemuda Ngaran itu beberapa itu punya kebiasaan, jadi pengen berkegiatan kayak gitu. Kemudian saya tawarkan, oke, kita bikin ini festival. Mereka bikin acara tempatnya gitu. Tadinya mereka masih memikirkan acara itu musik. Ditawarkan ke saya kan musik, saya nggak setuju. Musik biasa. Yang lain belum. Kemudian layang-layang aja. Dan kemudian sama, ketika saya tawarkan layang-layang, itu kemudian teman-teman ini berpikir bahwa kelas acaranya itu seperti 17-an, mohon maaf ada buku di sini. Tapi sebelum menjabat dulu. Nah itu seperti acara 17-an, jadi hanya tingkat dusun. Nah itu yang kemudian jangan ngawur, ini kita bikin yang lebih besar seperti itu. Dan kemudian terjadilah itu di 2019 itu terjadi yang pertama dan sangat heboh untuk di wilayah Sleman Barat, karena ya lumayan besar sekali itu jumlah yangnya, pengunjung seperti itu. Dan di sejarahnya di Dusun Ngaran belum pernah ada acara itu. Kalau sebelumnya sudah pernah ada, mungkin orang-orang sekitar wilayah Ngaran itu tidak berumur, tapi ini sebelumnya tidak ada. Dan tiba-tiba ada acara yang besar itu. Nah, kemudian yang menarik ada ini. Jadi pas kita kumpulkan warga dusun kayak gitu untuk sosialisasi acara, tepatnya gini. Jadi pertama, panitia itu memikirkan ini pesertanya dari mana ya. Semuanya itu belum pernah pengalaman membuat acara festival layangan. Jadi kita bisa membuat layangan, tapi membuat festival belum pernah. Nah, itu kita pertama memikirkan bagaimana mendatangkan orang yang mau main layangan di situ. Tapi kemudian kita publish ke sosial media gitu, dan kita lihat trafiknya, lalu lintasnya itu naik ribuan persen. Jadi berapa ribu persen di Twitter, di Instagram kayak gitu, itu kan bisa dilihat ya trafiknya itu. Wah, ini besar sekali. Kemudian saya bilang ke teman-teman, jadi yang tadinya kita mikir ke peserta, ini harus memikirkan pengunjung. Yang tadinya nggak kepikiran itu, kita mikirkan pesertanya, bukan pengunjung. Nah, kita mikir pengunjung, kemudian kita kumpulkan warga dusun untuk mulai sosialisasi bahwa ini besok kemungkinan besar ada pengunjung banyak datang seperti itu. Yang tadinya tidak kami perkirakan. Seperti itu, jadi kita ngobrol, dan di ngobrol itu sama. Jadi orang-orang ya sesepuh desa gitu, dusun itu masih menganggap hanya layangan. Biasa malu itu hanya layangan. Dan kami saat itu masih setengah guyon sebetulnya. Jadi ya semoga dengan acara festival ini, dengan ada acara layangan di sawah yang tadinya padi, mereka tidak bisa menanam padi karena sudah 4 tahun ya, karena tikus kayak gitu. Nanti tikusnya pergi ya, karena sawah menjadi ramai orang. Itu hanya guyon ya, bercanda saja, dan kemudian terjadi. Jadi setelah acara layang-layang itu, tikusnya pergi, dan sampai sekarang bisa ditangani. Itu yang terjadi. Lumayan ajaib juga. Mungkin mitologi itu. Yaitu itu, terus nyambung juga dengan Pak Razuni. Dia kerajinan bambu, tapi saya jamin nggak bikin layangan. Ya itu, ya layang-layang kita bikin sebagian besar dari bambu.
Terus yang menarik juga dari awal kita konsep dari pertama itu 2019 itu karena tempatnya di sawah dan itu milik personal ya, bukan milik umum, bukan tanah bengkok juga. Jadi kita juga memikirkan pengunjung akan bertebaran di persawahan areal. Jadi kita memikirkan tentang sampah. Jadi saya bilang ke teman-teman, ini kita harus mengendalikan pengunjung. Jangan sampai mereka membawa sampah plastik itu sampai ke lahan persawahan. Karena nanti setelah acara kita yang repot akan metani padi itu dari sampah. Itu kan akan sangat sulit. Jadi kita kendalikan dengan acara ini bebas sampah plastik sekali pakai. Itu yang sekalian untuk kampanye tentang kesadaran bahayanya plastik sekali pakai itu, baik ketika itu bersinggungan dengan makanan maupun ketika plastik itu nanti sampai di lingkungan, di sawah, di tanah. Saya dengar dari Pak Nur, itu tempat ibu-ibu sudah ada pengolahan sampah, pembakaran sampah tepatnya ya, yaitu diolah. Kalau di kami belum, jadi masih ada warga sini yang membuang sampah di saluran irigasi, tepi jalan, itu masih terjadi. Di halaman rumah sendiri bahkan seperti itu masih terjadi. Dan itu PR, tapi yaitu melalui layang-layang kita pelan-pelan menyadarkan tentang hal itu. Jadi layang-layang kita bikin menjadi seperti itu hanya sebagai media. Seperti kalau teman ibu-ibu, bapak-bapak itu melihat TV. TV itu kita bisa memasukkan film di situ, ada berita di situ, ada sinetron yang mungkin ibu-ibu sering nonton. Seperti itu. Jadi layang-layang itu hanya untuk menarik masa orang datang untuk melihat, tertarik untuk layang-layang. Dan layang-layang itu dinikmati dari anak kecil, orang tua, laki-laki, perempuan itu bisa menikmati. Nah di situ kita acaranya banyak sekali. Jadi hari ini ada 2 hari. Hari ini lebih banyak talk show, workshop tentang lingkungan, tentang herbal, tentang kesehatan, ya seperti itu. Ada beberapa hari. Kemudian besok masih ada dari untuk talk show kelompok tani, jadi isinya diskusi ngobrol-ngobrol gitu dengan petani. Jadi kita bikin layangan hanya sebagai media sebetulnya inti, tapi intinya lebih dalam ada di acara-acara di dalamnya. Seperti itu Pak Nur. Jadi kenapa kami lumayan terdengar walaupun kita ada di dusun, acaranya itu terdengar sampai ke kota ya karena kami berbeda. Jadi sampai sejauh ini dari seluruh acara festival di Jogja ini Mas bisa cerita yang berani mengumumkan bebas plastik sekali pakai baru tempat kami. Dan kami tergabung di Jogja Forum Festival ya. Jogja Forum ya itu di situ sempat berpikir bahwa teman-teman itu wah ini mungkin dibuat standar, jadi apa istimewanya Jogja kan gitu kan. Nah di festival di Jogja salah satunya dibuat sempat terpikir dari teman-teman ya gitu, dibuat bebas plastik sekali pakai itu. Tapi ini pertaruhan yang sangat besar sekali karena sebuah acara itu biasanya butuh sponsor, dan sponsor yang masuk itu sebagian besar adalah dari produk industri, dan di industri itu plastik pasti akan ada. Itu yang pertaruhannya sangat besar.
Jadi kami juga menyeleksi, kita ngirim ke proposal kayak gitu, kita menyeleksi tidak berbiaya istilahnya, tidak semua yang menawarkan uang besar itu pasti kita terima. Jadi kalau mereka dari produk-produk saset jelas kita tolak. Contohnya seperti itu. Dari properti, misalnya perumahan yang itu kita mau sponsori juga kita tolak. Karena properti lawannya dari pertanian. Seperti itu. Dan acara kita mendorong anak-anak muda itu untuk menginjak sawah lagi. Di generasi saya, di kampung saya, yang seumuran saya masih 4 ya, itu tidak ada 5 orang yang turun ke sawah. Lainnya udah di senior saya semua, sudah sepuh-sepuh. Itu dalam secara statistik ibu-ibu bahwa itu 10-15 tahun lagi tidak ada anak muda yang akan di sawah. Kalau ini tetap terus dibiarkan seperti itu. Terima kasih dari saya. Oke, tepuk tangan untuk inisiator festival Karang Layangan Project. Cukup luar biasa nih perjuangan yang tidak mudah. Dari keprihatinan suatu lahan yang gersang, sehingga prihatin atas kegersangan ini, maka Mas Hasan Budi mempunyai inisiatif. Bahkan mungkin inisiatif itu tidak langsung diterima oleh masyarakat. Alah, kau di acara kemarin. Kemungkinan seperti itu ya. Tapi akhirnya luar biasa. Berangkat dari nol brutal ini. Benar-benar dari bawah ya, menggagas adanya festival layangan yang sampai saat ini pengunjungnya ribuan. Ini karena beliau cerdas. Saya yakin beliau di samping bulan juga cerdas. Sebenarnya kita juga hampir sama. Dikala COVID-19, dikala masyarakat sudah terjenuh dengan di karantina atau di lockdown, tidak dikurung, tidak boleh kemana-mana. Saya diojo-ojoi sama warga, Pak, dikala itu untuk mengadakan acara pentas seni ini bukan orang izin di sore itu yang digoreng terus karo warga ben buang stres. Warga itu pengen menggelar pentas seni bukan karena mereka terhibur menonton, tapi justru mereka ingin berkreasi, ingin berpentas di atas panggung. Akhirnya di tahun 2019 di bulan Agustus kala itu COVID juga tinggi, diberikan sedikit kelonggaran untuk mengadakan acara pentas seni di tengah COVID-19. Itu videonya masih ada. Itu Desa Jeragan yang penontonnya di kala itu dengan jaga jarak. Masuk nonton sudah berbayar, jaga jarak 1 meter. Alhamdulillah kita bisa di kala itu. Tapi berkelanjutan yang dilaksanakan 2 minggu sekali karena musim hujan, sehingga panitianya semerah betah mergo dan insya Allah di gedung kayak begini besok bisa jalan musim hujan pun juga bisa mengadakan pentas. Saya juga tertarik untuk masuk sebenarnya ke desa Margo Katon, Pak Lurah ini. Pak Lurah ini desanya besar, warganya wakeh, RT-nya dusunnya ada 12 ribu ya Pak. RT-nya berapa Pak? Saking oke lali, ya itu. Ini hanya punya satu kelompok kesenian ya Mas. Kok Dingaran satu dusun satu Kubrosiswo. Sedangkan di kita satu RT itu ada yang 2, 3, pasti ada kelompok
seni. Nah ini nanti kita butuh kerjasamanya. Sebenarnya kali ini saya rada ewuh sama Pak Hasan, ditambah lagi kehadiran Bu Pak Lurah. Jadi rada iso butuh barang ini. Ini dikala diminta untuk mendatangkan kesenian Ngesti Budaya. Waktu 2 hari harus berkunjung ke sini ya seminimal mungkin. Ngesti Budaya untuk dipentaskan di sini 5 orang. Aku lagi bingung saya mikir kan. Ngesti Budaya itu yang hadir di sini cuma 2 orang ya, Pak Ridho sama Mbak Junjung tok. Oke, leres ini. Nah itu. Untuk pentas di sini nek 5 orang yo begini Pak, sing ngaboi mawon mung pinten iki. Gitu. Ada orang 20. Sing joget mawon enten tiang 30. Belum penari wedoke ana pira. Kowe gawa simo barok ya. Dan itu paket, Pak. Itu paket. Jadi insya Allah nanti Mas Hasan kita tata berbarengan, dipersiapkan. Dipersiapkan ini kan sebagai suatu nomor ini. Bagaikan nek nomor ini sego-megono nami kok kon gowo kuban bayu tok. Nah ini rasanya seperti itu. Sego-megono Pak raketung sambel karo kuban bayu tok wae lah. Engko kerambile klopone tinggal, terus rapane meleh uyahe tinggal, terus rapane meleh lah niku. Itu tidak bisa. Karena memang satu paket, insya Allah nanti kita komunikasikan untuk festival Cat Ngaran tahun depan. Satu paket Ngesti Budaya nanti pentas di sini. Tepuk tangan ya Pak. Ya, gitu. Jadi intinya teman-teman Ngesti Budaya itu bisa berkreasi itu sudah lumayan biasa untuk menjalin suatu persahabatan. Kalau jenenge duit sudah boleh gitu. Nah itu karena yakin kita Jeragan masih butuh beberapa hal yang ada dari Ngaran, dari di dusun Ngaran, khususnya Margo Katon. Itu kita butuh. Jadi bentuk kerjasamanya saya sudah di ini kompornya ini wong Cadiroto ini sing ngompori terus mau ngatek kalau ini kurang jawab. Akhirnya reso kalau jawab itu saya baca, saya renungkan tidak saya balas ya ini masuk. Bila biar reso jawab ya. Lara kuliah samsoyo gitu disiapin panggung nang kene kon pentas sing makan tok wong loro masa Pak Ridho Mbak Junjung kon yang panggung tok. Lah itu paket jadi tidak bisa diminimalisir dan tidak bisa untuk suatu persatuan dan kesatuan pun juga tidak bisa dipecah. Nah ini jadi insya Allah nanti saya yakin Ngaran nanti bisa mendatangkan Ngesti Budaya. Yakin seyakin-yakinnya karena saling Ngaran membutuhkan, Ngesti Budaya juga ada niatan untuk pentas di Yogyakarta. Ya ini kemudian ini untuk langkah yang lain kita jam 2 nih, hampir jam 2 berapa menit istri ini malah sudah tidak apa, festival Ngaran sudah dimulai berarti ini jam 2 karena tadi selesai kita langsung ke Ngaran untuk melihat festival yang tadi disampaikan Mas Hasan itu kayak mau potong ya yang dimulai dari UMKM-nya UMKM-nya di Ngaran juga ratusan gitu. Belum ada UMKM nanti dikunjungi dikala kita mengadakan festival nanti kita bisa meniru seperti ini toh UMKM di acara festival. Oke, untuk menyingkat waktu nanti Pak Lurah monggo sepenuhnya Pak, bukan menyingkat waktu dari susu boten. Secukup dalam sepanjang dan lebarnya panjenengan monggo maringi pitutur dumateng PKK dan pemerintah desa Jeragan. Monggo Pak Lurah kalau aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang kita hormati Pak Nur Maulid selaku Kepala Desa Jeragan, Pembarat
Temanggung, Jawa Tengah. Dan Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terutama dari ibu-ibu PKK. Oke, sebelumnya mari kita bacakan puji dan syukur kehadirat Allah Maha Esa yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa bertemu di judul rumah makan atau Atmajo pada kesempatan siang hari. Selawat serta salam senantiasa yang kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tulis sapa dan yang Allahumma amin. Oke, terima kasih kehadiran dari Bapak Kepala Desa, Bapak Kades, beserta Ibu Bapak semuanya dari Desa Jeragan ke Kalurahan Margokaton, Kapanewon, Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini komplitnya alamatnya sini ya. Oke, kebetulan di sini sekalian perkenalan, nama saya Anggir Bimanyu selaku lurah dari Kelurahan Margokaton. Ini saya didampingi istri saya, Ibu Lurah, selaku juga ketua tim penggerak PKK Kelurahan Margokaton, Ibu Arya Fitri, yang nyambi juga di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, yang batik biru. Nah, kebetulan terus sebelahnya itu Ibu Sukuh di salah satu padukuan di Kelurahan Margokaton ini, padukuan Ngaran, Ibu Riris Arista, matur nuwun mendampingi sedaya. Kita menerima kehadiran Bapak Kepala Desa dan Ibu-Ibu PKK dan Bapak-Bapak semuanya dari Desa Jeragan. Oke, hari ini memang dari teman-teman pemuda gitu, atau warga Padukuan Ngaran mengadakan festival layang-layang, atau yang lebih kerennya itu Ngaran Kite Festival. Sebetulnya ini hari pertama pembukaan. Nanti istilahnya itu untuk titik puncaknya sebetulnya besok ya. Besok, ini sayang didalamnya besok kalau bulan habis. Nah, harusnya ke dalam rame-ramenya, sekarang ya baru-baru rame gitu. Tadi sudah banyak diceritakan kalau tentang kerajinan bambu, saya sudah tahu lama gitu. Wah, Muhammad boleh mikir ya saya. Biar Pak Marjuni saja nanti. Terus Masus juga ya Pak, saya ikut mikir Muhammad harus pasrahin ahli-ahlinya gitu. Ada Mas Muto, ini salah satu penggerak di Padukuan Ngaran, terutama di Kelurahan Margokaton. Memang segala sesuatunya harus kita perhatikan, kita perhatikan, terutama untuk kita sebagai lurah dan kades, Pak. Harus kita perhatikan potensi apa yang ada di sekeliling kita. Biasanya kalau kita membuat itu sulit, Pak. Tapi kalau itu memang sudah ada dan kita hidupkan, itu lebih apa ya, enteng, mudah itu. Seperti Ngaran Kite Festival ini sudah ada dari 2019. Saya baru ada atau jadi November 2021. Kebetulan kemarin gitu, kita sharing, kita ngobrol, kita genjot. Mereka pertama, Ngaran Kite Festival ini memang swadayanya teman-teman kita di Padukuan Ngaran. Swadaya, alhamdulillah sekarang sudah
kemarin tahun 2022 ya, alhamdulillah sudah mendapatkan tanggapan dari pemerintah, sudah dilirik ada. Alhamdulillah sekarang Ngaranken Festival masuk ke agendanya pariwisata Kabupaten Sleman. Dan kemarin juga kita berhasil juga, kita tapi masih menunggu untuk Ngaranken Festival masuk ke Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman juga. Ini sebagai kita mencari dorongan juga dari pemerintah, karena kalau kita sendiri terus menerus tidak ada perimbangan untuk perhatian dari pemerintah juga, kita lama-lama juga akan kerepotan. Itu kita berbicara sebetulnya Margo Katon banyak ini kita rintis juga ini tuh. Yang malu kita sampah Pak, sampah kita malu ini baru dipikirkan punya jenengan sudah jalan kan itu. Nah ini kita juga baru kita mikir mau jalan, kalau tanah di sini harus izin sultan. Nah ini masih kerepotan. Nah ini kita masih menunggu untuk progres itu dari izin gubernur, izin sultan. Nah ini ternyata tempat gerakan mas sudah jalan dulu, udah ini besok kita ke sana sambil lihat-lihat ya. Curi-curi ilmu Pak. Curi-curi ilmu. Dan kita barusan kemarin juga kita membuat apa tadi festival mitos ya, itu mitos. Kita baru jalan ini, baru kemarin mikir, kemarin jalan wisata religius. Nah itu kita bekerja sama dengan teman-teman Dinas Purbakala dan Pemerhati Sejarah. Ternyata salah satu makam di Padukuhan kita, di Padukuhan Sumakaton, makamnya itu masih makam lama-lama yang batu-batu itu ternyata ada 3 zaman di situ. Dari sejarah Mataram ya, Mataram Punjul ya, lebih jauh dari Mataram ada itu. Nah kita kemarin juga gagas. Terus selanjutnya ternyata di wilayah Margo Katon banyak berserakan peninggalan-peninggalan seperti candi juga ada. Itu baru kita mau jalan juga untuk merintis itu. Ada grup juga sama Mas Mutoh saya dan teman-teman kesenian kebudayaan. Itu kita merintis juga. Kemarin kita juga sudah membuat untuk forum UMKM. Nah ini forum UMKM biasanya ibu-ibu ya, ibu-ibu itu di forum UMKM kita sudah jalan, dan biasanya kita mengisi untuk kegiatan atau acara-acara seperti di festival Ngaranken Festival ini. Nah itu kita masuk ke situ, jadi ada kesinambungan semuanya. Dan juga kita kemarin juga membuat untuk forum kesenian dan kebudayaan. Nah itu untuk mendata seluruh potensi kesenian kebudayaan yang ada di Kelurahan Margo Katon. Seperti halnya di Ngaranken Festival ini juga ditampilkan kesenian kebudayaan. Tadi pagi pembukaan ada cokean, atas baru cokean. Nah itu seperempatnya karawitan, klonengan itu, gamelan besar itu seperempatnya, seperempat gamelan, ada beberapa gamelan itu tadi terus sebetulnya ini pulang jam berapa nanti? Pulangnya nanti malam atau besok pagi? Sebab nanti malam kita ada pentas juga dari warga Ngaran, ada pentas Kubro Siswo. Nah itu kesenian Islami dari sini. Nah itu, nah ini nanti malam rame nih. Nah, harapan kita kemarin siangnya gini, udah kemangnya ya, udah kemangnya saya layalan sama Bunduko sini jalan apa? Jadilan ya namanya kalau sini. Ini Jadilan, gua kalau tempat saya nggak Pak, Jalan Kempang, Jadilan loh. Ya cuma istilah aja itu. Ya kebetulan kita
di Kelurahan Margokaton ini memang saya mendorong seluruh warga untuk menampilkan potensinya yang ada. Kalau di sebelah selatan kita ada peternakannya dan perikanannya, di sebelah utara juga ada peternakannya, sebelah timur kita dorong ke pendidikan, nah ini sebelah barat kita ke wisatanya. Itu salah satu, ya tidak menutup kemungkinan nanti di setiap wilayah di 12 kedudukan ini muncul sesuatu yang hampir sama macam wisata ataupun peternakan, perikanan dan lain-lain. Nah ini kita kembali ke forumnya kesenian kebudayaan kita data semua potensi yang ada di kalurahan atau di desa, kita data yang vakum kita hidupkan kembali. Nah itu UMKM juga kita galakkan lagi, kita semangati ibu-ibunya. Margokaton punya satu agenda besar untuk menampilkan semuanya. Kita menampilkan di hari jadi kalurahan. Nah itu kita bentuk menjadi suatu wadah yang besar agar semuanya UMKM kesenian kebudayaan bisa tampil semuanya di situ. Ini support kita agar masyarakat bisa bergerak semakin. Kalau untuk istilahnya kita bisa menampilkan sesuatu yang seru, yang rame, kita itu harus melihat potensi yang ada di sekeliling kita. Seperti ibu-ibu, makanan tradisional itu monggo dihidupkan kembali. Banyak loh di Margokaton ini yang sudah hilang, tergantikan oleh makanan-makanan modern. Ini saya minta tolong Ibu Ketua PKK-nya juga terus menghidupkan lagi, mengadakan lagi, dan ditampilkan biasanya di acara-acara kegiatan seperti Ngaran Festival ini juga kita tampilkan. Jadi kita melihat potensi yang ada, kita gali, dan tentunya itu dari sumber daya manusianya juga kita harus tingkatkan. Artinya juga ada pelatihan-pelatihan, biasanya dari dinas, dari kabupaten itu biasanya ada pelatihan-pelatihan. Ini monggo Pak Kades bisa bisa melantarkan itu semuanya kagem warganya. Itu yang kita lakukan untuk di Kelurahan Margoja. Jadi ada sinergis, masyarakatnya maunya gimana, kita carikan untuk segala sesuatunya. Selain swadaya juga kita carikan dana dari pemerintah. Jadi ada perimbangan semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Kades dari Kades Jeragan, Desa Jeragan, beserta Bapak Ibu semuanya, terutama Ibu-Ibu PKK dari Desa Jeragan. Banyak kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan kehadiran kita di Desa Margokaton. Tepuk tangan untuk Bapak Lurah. Alhamdulillah, Bu. Saya bangga Pak, kemarin ada dari Ibu di sini. Itu gambaran tentang Margokaton. Saya baru dengar nih tadi bisik-bisik sama Pak Marzuni sama Masus. Margokaton itu ternyata mempunyai hal yang tidak dimiliki oleh daerah manapun. Mungkin jenengan udah tahu dulu nih, mie ayam goreng Mekaton. Pun nanti dulu dereng. Karena mie ayam kok goreng itu dereng, kalau di bakul mie ayam itu enten. Ini orang digoreng kan. Ini mie ayam
goreng ini juga inovatif juga, baru di Margo Katon ini yang katanya nomor 1 di Jogja. Nah ini saya kalau ngomong itu kan ngomong berkali meluru masalah. 1 duitnya wis kurang ono, nomor loro sudah habis. Jam 1 siang pasti sudah tutup. Nah, silakan belegake waktu panjenengan tindak mriki manggi Pak Lurah. Paringi lokasine wonten teng Bumi. Ngaten nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah tepat waktu juga. Ini acara sudah jam sekian, mungkin acara ngaranket itu sudah dimulai. Saya malah sekarang besok rame, mungkin Mas Hasan, Pak Lurah betul sakit ketemu he. Nah itu kalau rame justru di hari persiapan seperti ini kita bisa ketemu secara langsung. Nah, besok saya yakin seyakin-yakinnya arah ketemu Mas Hasan ini lewat matur nuwun sambil kali jalan. Tapi sekarang bisa sambil duduk bareng ngobrol, apalagi sama Bapak Lurah beserta Ibu Lurah didukung. Maka kita punya didukung dari Gibran yang ada di Sleman Jakarta ini. Untuk acara kali ini kita dilanjutkan untuk mengunjungi Festival Ngaran Ket. Ket itu layangan. Layangan itu sudah di festival kayak mau nek rame ini belum, tapi persiapan seperti apa menjadi pembelajaran buat kita semua. Kita jelaskan sebenarnya punya embrio yang namanya Festival Kampung. Nah, Festival Kampung itu di tahun 2017 kalau tidak salah. Nah itu tinggal melanjutkan saja. Inisiatornya dulu juga orang Yogyakarta, namanya Mas Ferry Penceng. Mas Ferry Penceng. Dia termasuk seniman juga di Jakarta loh. Karena komunitasnya menjadi satu sama Sawung Jabu yang ada di situ, juga ada Mas Iwan Fales gitu. Jadi sudah meninggalkan embrio di Jeragan, tinggal kita yang meneruskan. Karena Bapak Ibu-ibu, untuk menyingkat waktu, monggo sebelum kita tutup acara ini, nanti setelah kita tutup acara kita foto bareng. Ibu-ibu nanti di mejanya diturunke, atau digeser nanti, ya, ya, ibu-ibu langsung di belakang saja cukup, nanti kita langsung foto bareng untuk kenang-kenangan, untuk dokumentasi antara Ngaran Jeragan. Ngaran Jeragan. Apa Bu? Ngaran Jeragan. Nah, itu bakal disambung. Ngaran Jeragan. Gitu. Dari saya untuk menyingkat waktu karena jenengan di kepikiran pantai mawon niki. Nah, saat durunge pantai kita kunjung ke Ngaran ke layangan dulu. Sekian. Kalau di sawah nanti katanya rasa pantai, di sawah rasa pantai. Nanti sebelum itu nanti kita bisa perjalanan nanti ada 1 jam, 1 jam sampai kan, sampai Parangtritis. Kalau Ngaran itu katanya 3 menit cukup. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ibu-ibu untuk di belakang, nanti bapak-bapak tetap duduk aja bapak. Pak Anas, mana Pak Anas? Pak Anas duduk. Sini Pak Anas, foto ayo. Oke, monggo ibu-ibu untuk berdiri di belakang Bu Lurah, duduk sini Bu. Ibu PKK, Bu Siswati, Bu Siswati.
apresiasi sekali kepada Mas Hasan, Mas Hasan Kursi, melalui pertemanan, persahabatan di komunitas dan lain sebagainya, sehingga kami bisa hadir di sini dengan membawa rombongan 100 orang untuk kunjungan ke festival Karangkek. Ini agenda kita yang keempat setelah tadi beberapa kali kunjungan. Mohon maaf nanti saya langsungkan ya Pak, tidak mengikuti sampai akhir karena harus ibu-ibu biasanya kalau gunung itu kalau belum melihat pantai katanya belum wisata katanya gitu. Terkait dengan festival ini kita sangat mendukung UMKM-nya, perlu belajar sekali karena besok bulan Oktober desa kami juga ada festival, sehingga bisa belajar tukar kalau di sini. Oh, festival seperti ini ya untuk penyajian UMKM dan lain sebagainya. Insya Allah saya punya janji sama Mas Hasan, sama Pak Lurah, Insya Allah Pak Lurah. Tahun depan kita bantu Pak besok untuk pentas kesenian di sini, kesenian jaran kepang atau kuda lumping mesti budaya Pak. Nah itu kemarin diminta cuma 2 hari, jadi kita tidak sanggup. Kita harus melihat lokasinya dan lain sebagainya. Setelah kita lihat, ternyata kalau kesenian kami dibawa di sini lokasinya tidak muat Pak. Karena personel yang kita bawa itu adalah 56 orang untuk pelaku seninya saja, belum sama yang lain. Nah, insya Allah nanti 100 orang tahun depan berkunjung lagi kemari. Ya. Untuk berikutnya tentang sampah. Tentang sampah insya Allah Desa Jeragan, desa saya desa Jeragan, JRGAN, kecamatannya Tembara, kabupatennya Temanggung. Kami secara mandiri menyelesaikan sampah, alhamdulillah selesai Pak. Selesai di lingkungan kami sendiri, seminggu dilakukan 2 kali pengambilan. Warga semuanya kita kasih tong sampah yang dari plastik beserta tutupnya. Jadi tidak setiap hari diambil, sehingga kita bagi dengan anggaran dari desa, diberikan tong sampah semuanya sampah masuk ke sini, kecuali kaca aja yang dipisah Pak. Plastik, pampers dan lain sebagainya silakan dicampur, tidak apa-apa kecuali kaca. Kemudian di TPS kita menggaji di bawah UMR sebenarnya, tapi orang itu kita berdayakan untuk mandiri, jangan mengandalkan gaji. Justru gaji hanya sebagai tambahan. Gaji mereka adalah memilah sampah sendiri. Sampah dari rumah tangga itu khusus orang itu yang bisa memilah, kemudian yang untuk layak dijual menjadi penghasilan yang bersangkutan. Sampah itu mohon maaf, mungkin kalau dibakar sebenarnya tidak boleh, tapi dibakar dalam arti apa? Kalau dibakar sembarangan memang tidak boleh, harus dibuat tempat pembakaran yang tepat. Nah, kami membuat topong Pak. Topong kami cukup tidak begitu besar, 2 meter persegi. Ya, juga ada ketinggian. Di situ memunculkan suhu panas yang sangat luar biasa. Panasnya ada 300 derajat. Sehingga asap yang keluar ini warnanya biru Bapak. Warna di atas itu sudah biru, sehingga tidak menyebar kemana-mana. Jangan salah, sampah itu perlu paduan. Kita itu hidup juga perlu pendampingan. Laki-laki butuhnya pendampingan istri, ditambah anak, ditambah keluarga. Sampah itu ternyata juga butuh kolaborasi. Dengan apa itu? Kolaborasi yang kami lakukan adalah dengan ternak. Kita menyediakan ternak, kita sediakan ternak itu untuk warga. Nek dulu neng desa niku pelihara ternak biasanya di samping dapur, gitu. Dulu itu seperti itu, gitu. Baik sapi maupun kambing. Nah, kami sediakan lokasi khusus yang lokasinya itu menjadi satu dengan TPS ini adalah ternak. Warga yang kepingin beternak kita sediakan ternak lokasi atau kandang. Warga di situ tidak usah bayar, gratis. Nah, akan tetapi ternak ini menghasilkan apa? Kotoran ternak atau bisa jadikan kompos. Nah, kompos ini Pak, kompos sama abu dijadikan, dipadukan, ternyata mampu menjadi pupuk yang bagus. Ya, tentunya LH tahu di sini.
pupuk yang bagus bagaimana? Harus melalui tes atau diuji laboratorium. Nah, kita melakukan seperti itu, Pak. Kemudian kompos ini kita kemas dan kita menjadi dikelola oleh BUMDes, kita jual ke petani. Nah, kadang kita juga kesulitan warga untuk menjual. Awal-awal itu menjual kesulitan, Pak. Nah, untuk mencoba ya desa ya harus membantu petani juga. Kita beli, Pak. Desa membeli pupuk itu, kemudian pupuk dibagikan gratis kepada warga. Nah, itu di tempat kami sekarang alhamdulillah tidak ada permasalahan sampah mau membuang kemana. Sampah tepatnya adalah di desa. Jangan sampah di kota. Ini kuncinya. Kalau sampah dibawa ke kota, Pak, kota itu sudah padat. Nah, sampah itu di desa, kenapa? Desa mempunyai lahan yang cukup luas. Oke, cukup luas. Jadi untuk menyelesaikan sampah itu ada di desa. Mungkin kalau asap masih mengganggu bisa dibuatkan teknologi pembersih asap. Itu juga bisa. Bagaimana caranya? Ahlinya pasti ada untuk melakukan pembersihan asap. Secara gampangnya mawon, asap Jakarta sekarang ini ya, yang sedang mengguncang ibu kota, itu nanti akan reda di kala musim hujan tiba. Berarti asap kalahnya sama air. Bagaimana cara kita mengatasi asap? Berarti asap harus dibersihkan dengan air. Itu kuncinya. Tekniknya seperti apa? Mungkin nanti dari ahli minta bantuan, bisa, Pak. Bagaimana cara menghadirkan alat pembersih asap? Saya rasa dari desa dinas sangat mendukung. Begitu Bapak, silaturahim kami yang terpenting sama saya sama Mas Hasan, jembatannya Mas Susilo. Mungkin dari pariwisata sudah paham beliau, gitu. Mas Susilo itu aslinya Temanggung soalnya, Pak. Ya, saya alhamdulillah di sini menjadikan penghubung bagi kami warga Temanggung yang dibutuhkan di Jogja juga di bidang inovasi dan kreatif. Alhamdulillah kami bisa disambut, Bu, Bapak, warga Ngaran sini. Kami mengucapkan terima kasih dan sekaligus mohon maaf untuk melanjutkan kunjungan kami mengantar ibu-ibu nanti ibu ke Jogja, ke Bantul. Saya mohon langsung pamit. Mohon maaf sekali karena acara ini kita juga kalau betul kira akan bertemu dengan seperti ini karena saya ngantar ibu-ibu aja nanti sampai dengan beberapa kunjungan. Makatan kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Nurul Haji Kades Jeragan Bendahara Temanggung. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang menyertai beliau juga dari rombongan yang 100 orang sama beliau. Betul, dari Temanggung. Kita ucapkan semoga hati-hati di perjalanan selanjutnya ya, Mas ya. Kita tunggu kehadirannya Bapak Ibu untuk pertemuan selanjutnya.